Miss. Okay, the first is about affixation, and the second is about what is definition of prefix and suffix. Ya, affixation is a process of adding affix to root. Maksudnya affixation ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita bahasa Indonesia kan affixation ini adalah imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia imbuhan itu ada awalan dan akhiran, sama seperti bahasa Inggris. Kalau di sini kita akan belajar prefix dan juga suffix dan bagaimana membentuk kata tersebut. Jadi dia proses of adding affix, maksudnya proses menambahkan afik atau imbuhan ke akar kata. Afik is a bound morpheme. Afik itu adalah morfem terikat yang mesti ataupun harus always be attached to a root morpheme ini tambahkan kepada morfem dasar, ya. Selanjutnya adalah affix ini divided into two, prefix and also suffix. The first one is prefix. Prefix is an affix which come before a root. Jadi prefix ini adalah imbuhan yang ditambahkan sebelum kata dasar. Contohnya adalah dislike, unhappy, enlarge, dan juga illegal. Jadi kata dis, an, and, dan il itu adalah awalan. Nah, nanti kita akan lebih lanjut ya. Ini secara garis besar dulu. And the second one is suffix. Is an affix that is added after a root. Yang tadi awalan berarti ada akhiran. Nah, prefix itu awalan, suffix itu adalah akhiran. Imbuhan yang ditambahkan setelah kata dasar. For example, agreement, ya, happily, dangerous, and natural. If you see the italic, ya, italic word yang dicetak miring, men, li, aus, and natural, all is a kind of suffix, ya, itu contohnya. Sedangkan yang prefix tadi dis, an, and, illegal. Kalau prefix dan juga suffix di sini dia bisa merubah kelas kata dan juga arti kata. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Kalau ini kita nggak bahas, milih-milih aja dari sini. Okay. Now, affix can also be divided into two major functional categories. Jadi affix ini dibagi menjadi dua utama, ya. Yang pertama adalah derivational, yang kedua adalah inflectional morpheme. The word building process of these are derivation and inflection. Nah, bedanya apa? Kan kalian sudah mengetahui tadi contoh-contoh dari prefix seperti unhappy, dislike, unlike, itu adalah contoh dari prefix ya. Kalau derivational morpheme di sini form new words maksudnya membentuk kata baru either baik merubah arti dari kata dasar ataupun merubah kelas kata di sini or by changing. Jadi kalau derivational morpheme ini pertama ketika kalian menambahkan affix, arti kata tersebut bisa berubah atau merubah kelas kata. Nah, nanti Miss berikan contoh. Di sini ada new word either. Jadi ketika kalian menambahkan prefix, kata itu akan berubah menjadi bentuk negatifnya. Contohnya kind into unkind. Happy menjadi unhappy itu tadi ya. Jadi dia itu merubah arti. Artinya kan kalau kind into unkind kan berubah. Yang tadinya misalkan artinya kind itu kan ini disesuaikan dengan konteks ya. Nah, kind itu kalau diartikan baik into unkind atau tidak baik atau tidak menyenangkan. Jadi ini bisa disesuaikan dengan konteksnya. Seperti happy dan unhappy tadi. Happy ini bahagia, unhappy itu tidak bahagia. Jadi dia ini merubah kelas kata, merubah arti kata. Seperti yang Miss berikan contoh tadi adalah agree ya dan disagree. Agree itu setuju, disagree-nya itu tidak setuju. Jadi kan artinya berubah.
or by changing the word class, ataupun di sini misalkan kan kepada part of speech-nya itu 4, maksudnya di sini part of speech yang ditekankan word class ini adalah adjective, adverb, noun, dan juga verb ya. Jadi ketika kalian menambahkan prefix yang awalnya misalkan adalah kata kerja, ketika kalian menambahkannya menjadi kata benda misalkan gitu ya. Happy become happiness. Nah, happy ini adjective, tapi ketika kalian tambahkan akhiran ness menjadi happiness, karena dia berakhiran dengan ness, kata tersebut berubah menjadi noun. Nah, ya, beda kan ya? Jadi ketika happy terus itu use ya. Use dan useful. Nah, kan use dan useful. Use itu dia verb, useful adalah apa? Adjektif atau noun yang berakhiran dengan full. Ada yang tahu? Kalau yang berakhiran dengan full, ada yang tahu? Adjective is Adjektif. Adjektif. Coba dicek. Adjektif ya. Misalkan pain menjadi painful ya. Nah, itu dia merubah ya, awalnya apa menjadi apa. Nah, yang kedua adalah tadi kan dia pertama kalau derivation morpheme ketika kalian menambahkan affixation ke dalam kata dasar ataupun akar kata akan merubah arti dan juga merubah kelas kata. Yang kedua adalah inflectional morpheme. Nah, mungkin kalian pernah mempelajari pastilah ya belajar bahasa Inggris kalian sudah 9 tahun ya dari SD ya. Inflectional ini contohnya ketika kalian menambahkan akhiran di dalam kata kerja. Contoh nih ya. Nanti kita langsung lihat di sini artinya apa. Di sini tetapi walaupun kalian merubahnya ya, merubahnya dengan menggunakan akhiran tersebut, artinya itu tetap sama. Jadi misalkan change menjadi changing. Itu sama kan artinya? Tetap artinya itu sama saja merubah ya. Change merubah, changing juga merubah, tergantung dari tenses yang akan kalian gunakan. Nah, coba kalau kita lihat di sini, the affix ya, don't change referential or cognitive meaning. Jadi inflectional morpheme don't change referential or cognitive meaning, and don't alter the word class, dan juga dengan kelas kata. Beda dengan derivational itu tadi, to which it is attached. The affix that belong to this are, contohnya adalah plural marker. Contohnya book. Miss tambahkan books menjadi plural. Tapi kan artinya tetap buku, bukan biki, biki apa, tetap kan buku. Walaupun ketika ditambahkan s yang awalnya adalah singular menjadi plural. Selanjutnya adalah third person singular marker. Selanjutnya adalah ed, akhiran ed. Misalkan kalau akhiran ed itu contohnya change, ya menjadi changed. Kan sama, tetap dia artinya merubah. Tapi ketika kalian tambahkan ed di sini untuk kata kerja, berarti kata kerja tersebut termasuk ke dalam regular ya. Maksudnya kan ada kata kerja itu divided into two, regular and irregular. But if you add ed at the end of the word, it means that it is verb 2, yeah, or it can be verb 3 depending on the word. And then, for example, the sentence here, I have changed. Dia pasannya. I changed my clothes. Contohnya ya, I changed my clothes. Ya. Selanjutnya, I am changing my clothes. Nah, dia tetap bisa. Nah, dia tetap artinya. Contohnya, kalau yang ini, I am eating some bananas. Saya sedang memakan beberapa pisang. Jadi dia eating di sini tetap sama. Artinya makan, nggak berubah dia artinya. Yang selanjutnya adalah comparative. Mungkin kalian pernah belajar tentang degree of comparison.
Makanya vocab ini ada memang berhubungannya dengan grammar ya, karena dia hampir mirip dengan pembentukan katanya itu. Kalau grammar kan dia bagaimana menyusun sebuah kata menjadi kalimat. Kalau ini kita masih mempelajari kata. Seperti misalkan higher, higher, highest. Itu kan dia artinya tetap tinggi, walaupun dia sedang tertinggi ya, tapi tetap artinya itu tinggi, bukannya menjadi tangga, bukannya menjadi buku, tapi dia tetap artinya tinggi. Selanjutnya adalah apostrofi S. Nah, apostrofi S ini menunjukkan posesif. Misalkan, my father's car. Nah, my father's car. Jadi, untuk inflectional ini contohnya adalah S for plural marker, S for third person singular marker, ED for past tense marker, ing for progressive marker, and then for comparative and superlative ya. Dan juga ada untuk yang inflectional morpheme ini adjective ending ed dan ing. Nanti ada di slide selanjutnya karena slide-nya juga enggak banyak. Nah, di sini ya. Waktunya sudah mau habis ya? 30 menit lagi. Miss mau nanya itu masalah tadi Ya. session yang tadi yang tadi sebenarnya. How about change plus er become a changer? Changer. Doesn't it mean different? Yes, changer. Tapi kan ini It mean difference, right? comparative degree, perbandingan. Changer itu perbandingan bukan? Dia istilahnya small, smaller, smallest. Small itu kecil, smaller itu lebih kecil, smallest itu paling kecil. Beda. Yang comparative degree. Apalagi contohnya? Ya kan? Kalau tadi kan Miss kasih katanya high, higher, highest, tinggi, sedang, sangat tinggi. Ya, apa sih kalau higher itu bukan paling tinggi, kalau dia paling tinggi, sangat tinggi, ya. Sangat paling tinggi ada nggak sih bahasa Indonesianya? Kalau di Indonesia kan ya, misalnya juga bingung ya kalau di Indonesia kan. Nah, kalau small kecil, smaller itu dia kecil juga. Sedang smaller itu lebih kecil. Smallest paling kecil. Nah, itu dia komparatif perbandingan. Kalau kalian pernah belajar yang Miss bilang tadi degree comparison, perbandingan. Selain itu apa lagi? Selain high dan small, ada yang bisa memberikan contoh tidak? Slower. Faster. Ya? Slower. Faster. Big, bigger, biggest. Ya, benar. Big, bigger, biggest. Big itu besar, bigger lebih besar, biggest paling besar. Iya. Jadinya itu bedanya ya. Bedanya di situ bukan yang tadi, beda karena ini degree of comparison. Itu. Selanjutnya adalah sudah paham sampai di sini? So that's for adjective. Kalau yang for adjective nanti ada dia endingnya ed sama yang ing. Itu dia masuk ke inflectional juga. Jadi dia nanti artinya agak berbeda. Nanti Miss kasih contoh di selanjutnya ada pembahasan tentang itu. Oke, Miss. Ya. Tapi dia masuknya nanti ya. Di sini coba kita derivational, dia masuk ke derivational ya. Dia masuknya ke derivational bukan inflectional. Nanti kita lihat dulu. Yang selanjutnya adalah derivational prefix. Nah, ketika kalian berbicara tentang derivational prefix, ya, coba yang lain tolong di-unmute. Waktunya tinggal dikit lagi ya. Pertama, if you add the prefix, ya, it can change the meaning into negative. Contohnya stable, unstable.
Misalkan apa yang bisa disappointed. Kalau disappointed enggak? Dislike. Disappointed apa? Kalau dislike. Agree dan disagree. Disagree yang tadi ya. Kalau invisible. Visible terlihat, invisible tidak terlihat. Impossible, ya, impossible. Possible mungkin, impossible tidak. Selanjutnya di sini ada regular, irregular. Regular beraturan, irregular tidak beraturan. Selanjutnya adalah reversive perfect. Ya, contohnya an, this, dan the. Tapi dia ini sebagai reversive perfect. Untie, discontinue, decentralize. Ya. Selanjutnya adalah wrongly or incorrectly. Ketika kalian menambahkan miss, kata tersebut menjadi wrongly atau incorrect. Contoh, misunderstood, miscommunication. Maksudnya miscommunication itu you cannot get the point from the speaker. Ya, jadi dia ada something miss there and it will influence you can understand the conversation or not because you cannot get the point. Jadi dia bisa menimbulkan it can appear like a misunderstanding. Nah, contoh lainnya adalah misunderstanding, understand dan misunderstanding. Itu dia wrongly or incorrectly. Selanjutnya adalah verb forming perfect. Contohnya tadi ada n menjadi enlarge ya. Enlarge itu dia bukan verb, tapi dia adjective bukan atau adjective bukan, menjadi enlarge ya. Selanjutnya adalah kita berapa menit? 3 menit lagi ya, tanggung ya. Misalnya 6 menit ya. 3 menit kalau di miss di sini. Soalnya missnya ngelompat-lompat ini. Other perfects. Contohnya ante. Ante ini di sini konteksnya kalau diartikan adalah before. Ya, before. Jadi di sini before. Contohnya apa? Kalau artinya before. Ada yang tahu nggak? Ante. Ante meridian. Ante meridian itu untuk waktu. Ya kan? Pernah dengar? Pernah. Before noon itu ante ya, pernah kan? Anti artinya against. Ya? Anti teroris. Anti teroris, iya. Maksudnya against, maksudnya anti teroris itu melawan teroris. Artinya tidak setuju dengan adanya teroris gitu ya. Selanjutnya adalah co, artinya together, cooperate. Pernah dengar cooperate? I will cooperate with apa gitu ya. Jadi artinya di situ dia ketika ditambahkan co, arti kata tersebut adalah together. Nah, ini kontra, against juga. Contradiction. Pernah dengar? Kontradiksi. Nah, itu against. Ex-wife, pernah dengar? Former, dahulu. Ex-husband. Nah, itu ya. Jadi ketika ada kata ex, itu artinya bisa common. Ex. Siapa yang ngomong? Anissa? Tadi ada Anissa nih yang talking. Anissa is talking. Selanjutnya adalah inter. Inter itu between, di antar ya. Sedangkan intra itu within, di dalam. Maksudnya interlanguage, internasional. Intra-language. Nah, contohnya seperti itu. Malfunction, bad or wrong. Malpraktek ya. Contoh, ini kasih contoh aja. Multi level, multinational, ya. Holy, apalagi contohnya? Hall, ya. Coba contohnya apa?
Ini ngetes vocab kalian. Sampai di mana kalian tahu kata tersebut ketika ditambahkan perfix ini? Many artinya poly. Polysemy. Itu masuk nggak? Poligami. Ada yang pernah mendengar poligami? Berarti kan istrinya lebih dari satu. Makanya katanya ini bisnis poly. Post artinya after. Postgraduate. Pernah mendengar ya? Postpone. Kalau postpone itu after bukan? Post-war ya, setelah perang. Before, preliminary. Wedding, Bu. Pre-memory ya. Pernah nggak ngedengar kalau kalian ada latihan Upacara. iya,